Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berikan tanda, centang jika benar dan, eee, tanda tanda apa itu namanya Ustazah, tanda Hilang. silang jika salah dalam tanda kurung berikut ini dan koreksi jika pernyataannya salah. Nomor satu, huruf lam adalah huruf idgham bi gunnah, salah. 2, kata min ainin dilafalkan dengan hukum ikhfa hakiki, salah. Dengar dulu itu coba lihat soalnya. Koreksi jika pernyataan salah. Koreksi jika pernyataan salah. Nah, berarti kasih koreksi dong. Hukum lam adalah huruf idgham bila gunnah seharusnya. Seharusnya. Nah, gitu maksudnya. Soalnya kemarin di level 1 kayaknya sekalian ya, Ana kan nggak terlalu bisa merhatiin soalnya kan banyak teks. Ini karena nggak sempet baca semua, jadi Ana lihat yang silang-silang nih, dia cuma ngasih silang-silang tapi nggak dikasih pernyataan kesalahannya apa gitu. Jadi baca soalnya nggak teliti. Nah, itu hati-hati tuh. Lanjut nomor 2. Nomor 2 apa tadi? Nomor 2, Salah. kata min ainin dilafalkan dengan hukum ikhfa hakiki, salah. Seharusnya min ainin dilafalkan dengan hukum izhar halqi. Nomor 3, kata wa may ya'mal dilafalkan dengan hukum idgham bila gunnah, salah. Seharusnya dilafalkan dengan hukum idgham bi gunnah. Kemudian yang keempat, kata mir rabbikum dilafalkan dengan hukum idgham bi gunnah, salah. Seharusnya dilafalkan dengan hukum idgham bila gunnah. Kemudian yang kelima, huruf tenggorokan ada 8. Mereka adalah huruf-huruf izhar halqi, salah. Seharusnya huruf tenggorokan ada 6. Apa Kemudian aja tuh? yang ke-6, gimana Ustazah? Apa aja tuh? Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Nah, Nomor 6, selama melafalkan nun bertasydid, qari harus menahan gunnah sebagaimana saat mengucapkan nun sakinah pada izhar halqi, salah. Seharusnya dia qari harus menahan gunnah sebagaimana saat mengucapkan idgham bi gunnah. Akmal matakun tingkatan gunnahnya Ustazah. Tingkatan Tingkatan ya? gunnah, Kita belum tingkatan membahas tentang Ana lupa nih. Enggak deh, emang Ana silabusnya nun bertasydid taruh di akhir ya nggak salah. Heeh. Ya, ini untuk tingkatan nanti kita bahas ya, akhwati. Apa lanjut? Nomor 7, hukum idgham dan ikhfa dapat diterapkan pada 1 atau 2 kata, salah. Seharusnya hukum idgham hanya bisa diterapkan pada 2 kata, sedangkan ikhfa dapat diterapkan pada 1 atau 2 kata. Kemudian yang selanjutnya, lengkapilah kalimat berikut. 1, ikhfa pada hukum nun sakinah ada 15 huruf. Kemudian yang kedua, ketika huruf kha didahului oleh nun sakinah berlaku hukum izhar halqi. Kemudian yang ketiga, ketika nun dhammah didahului nun sukun, hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah dengan tingkatan gunnah akmal ma takun. Kemudian yang keempat, ketika huruf ba didahului nun sakinah, hukum bacaannya adalah qalab atau iqlab. Kemudian ketika huruf shad didahului nun sakinah, maka gunnah pada huruf tersebut akan menjadi tafkhim karena huruf shad adalah huruf tebal. Selanjutnya halaman 17. Oh iya, ntar. Halaman 17 ya. Astagfirullahaladzim, salah pencet. Asisten hari ini sedikit. Cuma Ana sendiri. Lanjut. Nah,
Berilah tanda silang pada jawaban yang dianggap benar. 1. Kata quwwati wala hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kemudian yang kedua, kata sa'ilum bi'adzab. Hukumnya adalah iqlab bi gunnah. Kemudian yang ketiga, hukum pada kata kuntum adalah ikhfa hakiki. Kemudian carilah kata yang terdapat hukum nun sakinah dan tanwin pada potongan surat Al-Ghasyiyah berikut. Yaitu yang pertama pada ayat kedua, wujuhun yauma idzin, itu adalah idgham bi gunnah. Yang Oh, yang ini. wujuhun Oke. tanwin bertemu dengan Udah ya. kelihatan. Kemudian yauma idzin khasyi'ah, itu idhar halqi, tanwin bertemu dengan huruf kha. Kemudian pada ayat ketiga, amilatun nasibah, itu idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan nun. Kemudian pada ayat keempat, tasla naron hamiyah, itu idhar halqi karena tanwin bertemu dengan ha. Kemudian ayat kelima, tusqa min ainin aniyah. Min ainin, min a itu idhar halqi karena nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian ainin aniyah, Oh iya, yang ini ya. Sip. tanwin bertemu dengan hamzah idhar halqi. Laisa lahum, terus ayat ke-6, laisa lahum ta'amun Ada nih di kalau misalnya ketika wasol nih kayak khasyiatun, amilatun, nasibatun, tasla. Kalau di wasal ya Ustazah. Berarti dari ayat kedua. Iya. Khasyiatun amilah itu kalau di wasal berarti dia idhar halqi karena tanwin bertemu dengan ain. Kemudian nasibatun tasla itu adalah idhar halqi. Idhar halqi, afan, ikhfa hakiki karena tanwin bertemu dengan huruf ta. Kemudian hamiyatan tusqa itu juga ikhfa hakiki karena tanwin bertemu dengan huruf ta. Kemudian pada ayat kelima, ainin aniyah itu idhar halqi karena tanwin bertemu dengan hamzah. Aniyatil laisa itu idgham bila gunnah karena tanwin bertemu dengan lam. Kemudian pada ayat ke-6, laisa lahum ta'amun illa itu tanwin bertemu dengan hamzah idhar halqi. Min dhari' itu adalah ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan bod. Kemudian dhari'illah itu idgham bila gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian pada ayat ke-7, la yusminu wa la yughni min ju'. Itu min ju' adalah ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan jim. Kemudian ju'u itu adalah idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf waw. Kemudian wujuhui yauma idzin na'imah itu idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf ya. Kemudian yauma idzin na'imah idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf nun. Na'imatul lisa'iha idgham bila gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian radiyatun fi itu adalah ikhfa hakiki karena tanwin bertemu dengan huruf fa. Kemudian fi jannatin 'aliyah itu adalah idhar halqi karena tanwin bertemu dengan ain. 'Aliyatil la tasma'u itu adalah idgham bila gunnah karena tanwin bertemu dengan lam. Kemudian la tasma'u fiha laghiyatan fiha itu ikhfa hakiki karena tanwin bertemu dengan fa. Kemudian fiha ainun jariyah itu
adalah ikhfa hakiki karena tanwin bertemu dengan jim. Kemudian jariyatun fiha tanwin bertemu dengan fa ikhfa hakiki. Kemudian sururum marfu'ah itu adalah idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan mim. Kemudian marfu'atu itu adalah idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan mim. Wa aqwabum itu idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan mim. Mawdu'atu wa namariqu idgham bi gunnah tanwin bertemu dengan waw. Wa namariqu masfufatu wa zarabiyu itu idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan waw. Wa zarabiyyu mabsusatun afala itu adalah izhar halqi karena tanwin bertemu dengan hamzah. Afala yang duruna. Sebentar Ustazah izin ya. Itu ikhfa hakiki. Kemudian ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibal. Sudah Ustazah, enggak ada lagi? Halo, Ustazah sudah? Oh, mic-nya anak ketutup ya. Ya ampun. Oke, barakallahu fiki ahsanti. Anak tadi gitu kayaknya ngomongnya. Anak ulang. Kayak nggak nafsu gitu ya, udah ngomong terus diulang lagi. Habis teman-teman ada yang mau nanya lagi sama Ukhtuna Musyidah, silahkan. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada cukup berarti ya. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Kelompok 2. Ya Ustazah. Siapa yang share screen ya? Mutiara bisa nggak share screen? Kalau bisa nak kasih co-host nih. Coba bentar ya. Lagi lihat ininya dulu. Kan Ana mau ngeliat jawabannya. Kalau Ana share screen nanti itu. Tinggal digeser-geser. Emang bisa ya? Loh, bisa bukan foto. Lihatnya nanti. Jadi PDF-nya simpan dulu di Google Drive. Drive. Terus? Gitu kan sih. Karena nggak bisa nih bahasa Inggris nih. Nggak bisa bahasa Inggris. Ini ada deh yang share screen-nya deh. Mbak Nisa nggak datang ya? Ada nih kayaknya tuh anak-anak kuliah nih dari kemarin nggak bisa hadir malam. Kayaknya mereka mau pada ujian gitu sih, Bu. Terus kalau Vina, dia ngajar nih. Oh, Mbak Yunita umur Raya bisa nggak? Ya coba Ana ya. Kok ngajar ya? Apa tidur ya? Enggak, belum dibuka soalnya. Anu coba miss call ya nanti. Coba Ana share dulu ya. Oke. Ustazah Ana belum dijadikan co-host ya? Bisa nge-share nggak Apa? Ustazah? Turaya. Nih. Coba ya. Kita stop dulu ya ini ya. Wah, ini kita di grup jawab sebisanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Taisirur Rahman nomor 1 itu sebutkan makhraj huruf nun sakinah yang izhar bertasydid dan idgham dalam huruf yarmaluna dan nun yang ikhfa. Nah, ini sebenarnya yang tadi kita
diskusikan di awal ya, karena kita juga bingung maksudnya gimana gitu. Jadi ya Ana sih ini aja tadi yang udah dijelasin sama Ustazah Hafso, Ana coba coba ungkapkan lagi gitu ya. Ya, mungkin bisa Jadi kata-kata. Hah? Iya, yang tadi dibahas bersama Ustazah Hafsa aja. Wah, Iya, yang itu. Ya tadi seperti yang dijelaskan. Jadi makhraj huruf nunnya itu dia itu bagaimana tadi ya? Kalau jadi lupa. Pada huruf yang izhar. Jadi suara nunnya itu makhrajnya itu ada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, dan suaranya itu mengalir dari al-jauf sampai ke situ, sampai ke dua organ yang tertutup itu, yaitu ujung lidah dan pangkal gigi seri atas. Ya, dia mengalir dari al-jauf sampai ke situ. Lalu juga mengalir melalui khayshum, tapi dengan lembut ya, karena dia izharnya itu nun sukunnya itu gunahnya itu asli. Maksud Ana jadi tanpa tambahan gunah, karena gunah dalam izhar itu ya di nun sukun itu aja gitu. Asli dia situ. Terus kalau ya, sampai sini insya Allah benar ya Ustazah Hafsa ya? Kira-kira gitu. Oh, oke. Lalu yang musyaddadah itu sebenarnya prinsipnya sama. Karena makhraj nun itu kan ada di dua tempat, di ujung lidah dan di khayshum. Nah, cuma kalau di izhar itu kan dia tanpa tambahan gunnah dan suara gunnah dari nunnya itu asli ya, lembut ya. Kalau musyaddadah itu berarti dia kita tambahkan miqdarnya. Kita tambahkan tempo gunnahnya jadi lebih panjang gitu. Misalnya mimma kayak gitu misalnya. Benar nggak itu? Ustazah? Bukan mim loh, ini nun loh. Aduh, Oh, nun. ini kan nun. Astagfirullahaladzim. Ya deh, misalnya mana gitu deh. Ya nggak? Tapi itu mana? Itu idgham ya? Oh, salah ya. Yang bertasydid gimana dong? Contohnya. Oh, mana ini maksudnya, mana gini maksudnya. Gimana? Musyaddadah. Gini maksudnya. Gini maksudnya. Mana bentar anak nge-split soalnya nih. Iya. Atau gini Kan maksudnya. yang bertasydid Ustazah. Atau gini contohnya. Sebenarnya Ana bingung nih, yang musyaddadah tuh yang kayak begini atau yang kayak idgham kamil itu loh Ustazah. Yang Kan dimaksud itu idgham. Kalau ini nggak idgham kan? Enggak. Ya udah. Nah, terus di sini ada musyaddadah, ada juga mudghamah Ustazah. Nah, gimana beda. tuh? Mudghamah Beda ya? Musyaddadah nih. Lihat kalau kan Ana melukis di sini. Kalau inna, lihat nih inna. Ada nggak hukum idghamnya di sini? Enggak. Ya udah. Nah, coba lihat. Berarti dia Lihat yang apa ya? Itu mimalin. Itu mim nih, kan kita bahas nun, mim lagi. Tapi kan itu ada nun sukun ya Ustazah? Enggak, tapi bukan nun bertasydid kan? Kita mau bahas nun bertasydid kan ceritanya. Ih, pengen disembelih deh. Ah, ini Anak nih. kira tuh nun kan ini, tapi dimintanya uzkur makhraj nun sakinah. Iya, nun sakinah kan? Iya. Iya, nun sakinah di min malin itu kan mimalin. Itu juga apa enggak? Tapi idgham juga sama sih sebenarnya. Gimana? Kalau itu menurut Ana gini Ustazah, itu kan yang nun musyaddadah itu kan kalau dipecah aslinya itu kan terdiri dari nun sukun. Dua kan? Nun sukun dan na. Berharokat.
Jadi mungkin ya benar contohnya yang tadi inna. Seperti itu mungkin. Yang ditanyakan tuh ininya kan. Iya. Ini kemana perginya? Mm-mm. Gitu. Kenapa kamu Iya yang ditanyakan. menghilang? Contohnya di inna gitu. Mungkin Jadi menurut Anda seperti itu, Ustazah. dan menurut Nana ini tuh sama sih. Cuman Nah, itu dia tapi yang ini tadi. beda segi hukum, ngerti? Kalau ini dia diantar dua kata, Mm-mm. kalau ini tuh Di- nggak ada Satu hukum kata. kayak gitu. Ini memang dia sudah ada langsung di dalam, nggak, bukan hukum memasukkan gitu loh. Kalau idgham kan dimasukkan. Mm-mm. Kalau Ana mikirnya itu ya makhraj nun sukunnya itu dia gitu yang ditanyakan tuh makhraj nun sukunnya itu. Iya, kemana Ketika perginya dia kan? baik dia idgham misalnya kayak di kata mimalin gitu atau inna di kata itu gitu. Hukum nun sukunnya iya nggak sih? Iya, nun sukunnya kemana kan? Nah, tapi Mm-mm. kalau inna ini kan nggak lah. Kenapa? Tapi Oh, dia siapa yang nge-save? Siapa yang nge-save? Oh, malu aja gambar kayak gini bisa. Nah, cuman pertanyaan Ana nih, kan inna nih, kan dia ini kemana kan si nun sukunnya? Iya, makhrajnya. Hmm. Gimana tuh? Ya, ya yang tadi Ustazah bilang. Jadi sama Iya. aja sebenarnya prinsipnya. Cuma Iya, ditambahkan tempo gunahnya. sama kan? Sama sebenarnya. Cuman ditambahkan tempo gunahnya Iya, itu loh jadi beda lebih dengan panjang. idgham kan? Beda dengan Mm-mm. idgham kan? Makanya kan tadi Ukti Heeh. bilang sama dengan idgham, makanya Ana bilang kalau Ukti tadi bilang min ni'matin nih. Contoh nih, ini kan beda hukum. Ini terpisah dan ini kalau dari segi hukum idgham ini tuh sebenarnya udah dimasukkan ke sini kan? Iya, jadi tasdidnya tuh dina itu kan. Kalau dia idgham kamil. Iya, tadi Ana Iya. bingungnya gitu Ustazah. Apa dia di Kalau idgham kan ininya sebenarnya nggak dianggap gitu loh, ngerti? Ini udah nggak gitu? dibaca lagi. Kan kamil kan? Iya, Kita ngambil langsung hukum yang masuk. kamil kan? Kita jadikan Ya. hurufnya masuk kedua kan? Jadi cara makhrajnya nun ini langsung kita masukkan ke huruf kedua begitu. Iya, Beda halnya dengan yang musyaddadah. yang Dia tadi ya. kita sebutkan kan? Kita sebutkan kan? Dua-duanya kita sebutkan. Kita masukkan yang ke yang sukun nih, misalnya inna. Kan dua no, sukun sama yang harokat. Yang kita masukkan dulu ke sini. Baru ke sini kan? Kasih gunnah. Itu sih yang Ana pahami ya. Kalau salah betulin aja loh. Ya, Ana juga nggak paham. Sebenarnya makanya tadi tuh kelompok kita tuh pada bingung ya gitu. Maksudnya tuh Ya, gimana? Ana Terus nggak kalau mau yang menyusahkan ya. Nggak akan dikasih ujian kayak gini ya. Menyusahkan. Karena kan guru Ana juga bilang kadang istilah-istilah itu membuat kita bingung. Padahal sebenarnya tajwid itu mudah. Yang membuat sulit tuh istilah-istilah yang dibuat-buat gitu. Ditambah-tambahin. Iya, mana ini pertanyaannya juga Bingung. Apa memang kitanya aja bingung. yang emang Ilmunya kurang. gitu aja. Oke. Ya, jadinya yang mana usul? Yang tadi di inna apa di itu sama aja apa? Yang musyaddadah itu. Anda sedang mikir dulu. Takut salah ya. Menurut kalian gimana? Soalnya kita ini takut kelamaan. Benar record lupa. Iya. Iya, ulang Ustazah penjelasannya. Anda belum paham. Jadi di sini tertulisnya huruf musyaddad penjelasannya kayak idgham. Tapi ada juga di sini jelasin juga
Wa minhu la yakunu aslu harfaini wa innama huwa isyadat. Tapi ada yang bilang tapi huruf bertasydid ini tuh nggak mesti idgham katanya. Memang huruf aslinya seperti itu gitu. Dia terjadi bukan karena sebab idgham. Jadi sudah tetap seperti itu aslinya letaknya tasydid itu. Contohnya kayak inna tadi gitu ya. Ya, anna atau inna asli kan. Beda halnya dengan min ni'matin tadi. Min sama ni'matin. Kalau misalnya kita putus, kita baca min dong, terjadi nggak huruf bertasydid itu? Enggak kan? Enggak. Gitu. Itu bedanya. Oh. Beda yang memang Ana pahami tadi dari awal maksudnya itu. Cuma Ana bingung jelasinnya gimana. Jadi kayak om sama bertasydid itu sama. Dari segi kita ngucapinnya, kita masukkan kan nun sukunnya itu ke tapi yang membedakan di sini adalah hukumnya. Kalau yang bertasydid asli yang bertasydid nggak ada sebab idgham, dia tetap maupun dia waqaf mau dia wasal seperti itu memang bentuk asli wujud katanya dari sananya seperti itu. Tapi kalau idgham dia nggak asli, dia terjadi bertasydid karena apa? Karena saling Bertemunya nun bertemu. sukun. Iya. Tapi kalau kita baca semua satu katanya aja nggak akan ada itu hukum bertasydid gitu. Gitu. Ya, paham insyaallah. Yang membedakan itu hanya hukumnya dari segi. Tapi kalau dari segi pengucapannya, Ana perhatikan di kitab ini sama. Gitu. Ya nggak apa dilewat aja kalau nggak usah diperpanjang, diperpusing. Kalau ada yang mau nambah silakan. Apa Nah, Ustazah tuh. boleh Silakan. ini pendapat? Silakan. Itu Sangat. ini kan pertanyaannya menanyakan tentang makhraj huruf nun Makhrajnya. Ya. Kalau anak kok pahamnya, jadi dia itu yang ditanyakan itu ketika idhar itu makhrajnya itu bagaimana gitu. Iya, Misalnya, memang. Kalau idhar itu kan dia menyentuh. Jadi ujung lidah menyentuh gusi seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kalau ikhfa itu kan tidak, dia tidak sampai menyentuh tapi masih tertinggal gunnahnya seperti itu. Sedangkan untuk mendekati makhraj ya Iya, jadi dia yang ditanyakan itu kan makhrajnya gitu. Kalau Ana pahamnya kok gitu, Ustazah. Sama, cuman yang kita bingungkan tadi, Ukti Mutiara juga mikirnya begitu kan, sama kan? Yang kita bingungkan ini ketika bertasydid ini loh, kita kan belum bahas nih. Nah, kira-kira gimana? Nah, makanya Ukti Mutiara tadi barusan bilang, sama nih kayak idhar pengucapannya, hanya saja tambah mikdar gunnahnya. Betul? Betul, Ustazah. Jadi dia sama seperti idhar, tapi tambah tempo gunanya. Diperpanjang seperti itu. Nah, udah selesai kan? Seperti itu, Ustazah. Tadi kita bingung bentuk tasydid sama idgham itu sama atau enggak gitu ya. Anak-anak yang bingung. Iya. Anak jadi ikut bingung. Kalau untuk kan sebenarnya sama kan, Ustazah? Sama, cuman idgham ini kan ada dua. Idgham ini kan terbagi dua nih. 3 malah. Yang nakis kamil. Nakis kamilnya juga terbagi dua kan? Jadi ada 3 bagian idgham itu. Idgham terbagi 3 kan? Jadinya. Kok 3 katanya? Iya 3. Nih. Kamil sama nakis kan? Kayak gini aja. Kamil sama nakis. Kamil terbagi 2. Kamil yang tanpa gunnah yaitu ro sama lam. Kamil yang pakai gunnah nun sama mim. Lalu yang nakis ya sama waw. Nah, jadi cara pengucapan si nun sukunnya pun berbeda. Sama deh. Coba gimana jelasin. Kalau kan ada 2 tuh cara mengeluarkan makhraj nun sukunnya ketika dia tajanus sama tamasul ya kan? Kemarin jelasin teh lupa. Yang mana yang tajanus, yang mana tamasul? Beda-beda kayaknya Ustazah sesuai hurufnya. Tajanus nun ya Ustaz. Kembar. Yang kembar tuh sinun aja kan? Sama
Tamatul itu. Mim tamasul ya. Mim emang ini, Mim emang tamasul. Sejak kapan Mim sama Nun kembar? Nun sama nun yang Aja. tamatul. Ya wah, diingat lagi pelajarannya. Wah, ada lupa lagi ya. Karena idgham itu kan ada yang tamasul, ada yang takorub, ada yang tajanus. Berarti kalau yang tamasul kan kalau nun itu berarti dia langsung menyentuh makhrajnya, kemudian Sama- disertai dengan gunnah. Gunnah yang dipanjangkan. Terus sama kalau kayak ini ya, yang yang musyaddat ya. Cuman beda enam huruf yang aja. musyaddat itu sudah. Kalau yang berarti yang ro sama mim, Itu ro sama takorub. lam, ro sama lam, ya itu berarti dia hilang kan makhraj nunnya ya Ustazah. Iya, Menghilang, dia makhrajnya. langsung huruf ro sama Kita lam, jadi idghamkan nggak ada. langsung. Ya, kita Iya, idghamkan berarti langsung ke huruf makhrajnya kan kedua. ada. Kemudian kalau wawu sama ya itu berarti dia masuk Masih ke nyisa. makhraj yang kedua, tapi masih tersisa gunnahnya. Gunnah. Berarti dia makhraj nunnya itu nggak menyentuh kan Ustazah? Cuma Apa? tersisa gunnah yang dari khaisyum Wa aja. may ya'mal misalnya gitu ya. Kan Wa dia cuma may- tersisa yang dari khaisyum aja. Iya, terus dia tuh nggak nyentuh ya ininya ujung Iya, nggak lidahnya ya. nyentuh. Enggak. Miu wa may misalnya gitu ya, nggak Iya, nyentuh ya, nggak cuman nyentuh. keluar dari khaisyum aja ya. Karena Kadang langsung teori itu membuat ini ke ya, makhraj membuat. setelahnya gitu. Itu yang mana? Idgham yang Yang mendekati makhraj. gunnah, yang iya Ah, sama ah, ah. Yang nakis ya. nakis, Hmm. nah. Terus kalau yang bertemu Terus dengan selesai? Oh, belum. yang bertemu dengan ini berarti itu kan Ustazah sama kayak lamro tapi dia diberi gunnah seperti itu. Jadi Iya, ada langsung sisa, masih ada sisa. Bukan diberi guna ya, mungkin kalau dari bahasa buku biasanya masih ada sisa dari sifat-sifat sinonnya itu tidak hilang. Makhrajnya aja yang hilang, tapi sifatnya ditinggal di situ. Nah, sifat gunnahnya gitu ya Ustazah. Kalau tambahan kan baru berarti kan. Ini enggak. Otak anak masih loading, bangun tidur. Kalau yang mukhfa berarti dia itu tadi nggak Mendekati makhraj. mendekati makhrajnya dan masih ada gunnahnya. Dia Gunnahnya hanya disamarkan. Gunnahnya dari khaisyum aja. Emang dari khaisyum gunnah mah ya. Gunnah mah dari khaisyum. Pengen diapain? Mungkin dari mutiara tuh. Iya, Mutiara tuh membuat anak bingung. Ya kalau jadi bedanya idgham sama ikhfa tadi kan kemarin kita udah bahas. Kalau idgham gitu kita akan masukkan ke huruf setelahnya, dan kalau idgham itu cuma terjadi kalau misalnya ikhfa dia disamarkan sinunnya, jadi nggak dimasukkan karena ke huruf yang kedua, cuman disamarkan sin makhrajnya, kita lidahnya mempersiapkan ke huruf berikutnya setelah nun tersebut. Tapi sifatnya masih tersisa, ditinggal. Ada gunnahnya. Insyaallah. Gimana, masih mau mendebat nomor 1? Silakan. Jadi penjelasan Ana dengerin aja. Penjelasan mudghamah itu yang tertulisnya supaya tertulis dengan rapi gimana ini, Tadi satu-satu tadi Ana satu-satu ya kita preteli ya. Ya. Jadi kalau misalnya nih yang ini dulu deh, yang kamil nun sama mim. Ya. Mim lagi bawa dibilang kamil. Kamil. Iya kan? Lam, mim. Sama nun. Mim, Kalau yang nun kan beda ya. Lam, ro, mim. Nun juga bukan. Kalau nun kamil cuman dia
ada bedanya kan dia makhrajnya menyentuh. Iya, yang tadi yang tadi apa namanya tuh? Lam, ro, mim, dia makhrajnya untuk nunnya kan tidak menyentuh, Menyentuh. tapi dia masih tersisa gunahnya. Sifat gunahnya. Sifat gunahnya bukannya dia yang masuk. Lam sama ro itu ya Ustazah ya tadi ya lam sama ro kan tanpa gunah. Ana jadi ikut bingung, hayo. Nah, iya makanya Ana Ini tadi yang dibahas. makanya coba Satu-satu biar nggak deh. bingung ya. Lam Satu-satu sama coba. ro. Gini, idgham kamil kan Ya. terbagi 2, ya. Mm-mm. Apa aja? Yang Nah, bigunnah sama bila gunnah kan. mm-mm. Bila guna dan bihuna. Bila, dah gitu aja. Nah, Bila yang guna. bigunnah itu mim sama nun. Mm-mm. Bila gunnah lam sama ro. Mm-mm. Nah, ini yang dimaksud adalah bedanya. Kalau dari kan kita membahas makhraj nih, kata Ukhti Mursyidah juga. Kalau di nun, ini sama kayak izhar juga pengucapannya. Kita tempel kan ke langit-langit. Mm-mm. Tapi disertai gunah. Tapi bukan disertai gunnah, tapi kita tambahkan migdar gunnahnya kan memang aslinya ada gunnah kan. Iya. Nah, kalau mim ini beda dengan nun kan. Kita masukkan si makhraj nun itu ke bibir, ke makhrajnya mim kan. Kita masukkan full kan. Jadi makhraj nunnya masih diucapkan enggak? Enggak kan? Untuk ke mim ini hilang. Si nunnya. Dan sifat dan karena kamil kita ngambil pendapat kamil, apakah gunnah nun ini masih dipakai? Enggak. Karena kita ngambil pendapat yang kamil, sempurna, dimasukkan ke mim, otomatis makhrajnya nun ini sudah dimasukkan ke huruf yang kedua, maka si huruf yang pertama ini sudah huruf nun sukun ini sudah kayak nggak dianggap. Oh iya betul. Jadi gunahnya berasal dari mim ya Ustazah? Iya, gunahnya berasal dari mim. Nah, kita ini masuk ke pembahasan yang lalu, yang tentang 2 pendapat kemarin. Ada yang bilang nakis, ada yang bilang kamil gitu kan. Ya, yang nakis itu kenapa dia bilang nakis? Katanya gunahnya ini masih tersisa dari huruf pertama katanya. Jadi ini tuh nggak kamil katanya, karena gunah yang dipakai juga ada gunah dari huruf yang pertama begitu. Tapi pendapat yang dibenarkan sama kebanyakan para qori adalah yang kamil, bahwa hurufnya ini sudah masuk 100% ke huruf yang kedua yaitu huruf mim dan nun, dan huruf pertama sudah tidak dipakai sama sekali. Jadi sama kayak nun juga sebenarnya. Jadi nun sukun ini yang pertama ini udah nggak dianggap sama sekali. Jadi beda sama idhar sama musyaddadah itu beda. Iya betul. Jadi yang nun juga beda sama izhar. Beda. Kalau dari segi dari keluarnya makhraj sebenarnya sama. Cuman kalau misalnya kita perhatikan dari segi hukum, musyaddadah ya berarti dia. Katanya kan kamil sama sekali masuk ke huruf kedua kan, berarti kan sebenarnya nggak dianggap. Cuman kalau dari segi ya cara pengucapannya ya, makhrajnya itu keluarnya sama kayak izhar kan. Dan gitu. Kan kita membahas makhrajnya nih ya. Sebenarnya sama kan, masuknya seperti itu, nempelkan ke langit-langit dan kita tambahkan zamannya. Tapi kalau mim kita nggak nempelkan lagi kan ke makhraj nun, akan tetapi langsung kita masukkan ke makhrajnya mim. Si nunnya ini kita pindahkan, kita masukkan ke makhrajnya mim. Dia otomatis kita cara ngucapinnya udah nggak an lagi, tapi masuk ke mim. Begitu. Nah, kalau untuk lam dan ro sama. Bedanya kita masuk ke makhraj yang mendekati nun juga. Kita masuk ke huruf ro sama lam. Kita idghamkan kalau bahasa tajwidnya ya. Nunnya ini makhrajnya sudah diidghamkan ke makhraj lam dan ro, dan secara kamil atau secara sempurna tanpa lagi meninggalkan sifat gunnah. Mungkin bahasa bakunya kayak gitu ya. Betul? Nah, Ustazah. Lalu
Jadi makhrajnya itu masuk ya, sinunnya itu ya. Sudah diidghamkan, iya, sudah Iya. dimasukkan ke Ke huruf makhraj berikutnya. lam dan ra, ro. Begitupun dengan yang nakis nih, ya sama waw. Apakah kita masih menyebutkannya an? Tidak kan? Tidak seperti izhar. Tapi huruf nunnya ini sudah kita idghamkan ke huruf waw dan ya, dan masih menyisakan sifat sinunnya. Makhrajnya sudah tidak ada karena kita sudah idghamkan ke huruf yang kedua. Makanya ini sama pembahasan makhraj ini, pengeluaran huruf nun masih sama dengan kita membahas tentang hukumnya ya kan, cara pengucapan si. Makanya waktu musyadah kan ngerti. Anda juga awalnya ngerti gitu, tapi kalau kita pikirkan lagi ini sama aja kita kayak membahas murojaah, bagaimana sih kita hukum mengeluarkan itu, bagaimana cara kita mengucapkan idgham seperti itu kan. Nah, kita masukkan, kita idghamkan ke huruf yang kedua. Tapi untuk waw dan ya masih bersisa idghamnya. Sifatnya masih ada. Gitu. Itu yang Anda tangkap ya. Mungkin bisa disusun ya lagi ya yang ini ya. Oh, tadi bisa disusun. Gimana waktu Tiara itu bisa disusun ya insyaallah. Itu masih Insyaallah. Tadi pembahasan soalnya yang, tadi tuh masih berantakan di otak Ana. Biar lebih runut karena lagi. menurut Ana itu masih pembahasan yang lalu tentang bagaimana sih kita mengucapkan idgham. Sepertinya itu sebenarnya kayak yang dibahas itu. Bagaimana sih kita mengucapkan izhar, gimana sih ngeluarin, ya kan ada kan kita bahas ya di pertemuan Iya, iya. awal-awal. Kayak gimana Jadi sih sebenarnya kita bahas kaifiyahnya ya, Ustazah. kaifiyah. Menurut Anda ini lebih ke kaifiyah ya. Karena kan Mm-mm. makhrajnya seperti apa? Ya kita kan ujung-ujung kita jelasin gimana cara Iya, keluarnya. bagaimana cara keluarnya? Iya, Ya, benar-benar. cuma soalnya ini tidak menanyakan gimana sih caranya, enggak, tapi makhrajnya Iya, sama aja. Cara kita ngeluarinnya ujung-ujung kita terangin kan gimana caranya dia keluar sinunnya kemana perginya nih. Hilangnya iya, gimana gitu kan. iya, Ya iya. udah. Insyaallah clear lah. Dari Belum, Ikhfa belum clear. Ikhfa. Ya, kalau ikhfa tadi kalau ikhfa tadi berarti apa namanya? Makhraj nunnya itu mendekati huruf yang 15 itu. Huruf-huruf ikhfa. Ya. Ya. Ya nggak sih Ustazah? Ya. Mana nulis ya? Jadi Iya aja nah. makhraj Jadi nun ya. mendekati huruf-huruf ikhfa. Jadi tidak menempel ya. Jadi ujung lidahnya ini tidak menempel ke gusi, ujung gigi seri atas, pangkal gigi seri atas. Seperti makhraj aslinya, karena kalau misalnya kita melakukan hal itu akan menjadi hukum izhar. Dan tidak pula kita masukkan ke huruf setelahnya seperti idgham, tidak juga, akan tetapi lidahnya ini hanya mendekati makhraj Huruf-huruf setelahnya. Iya. Makhraj huruf-huruf setelahnya. Begitu kalau ikhfa ya. Insyaallah kurang lebih seperti itu. Jadi nggak nyentuh dia tuh ya, nggak nyentuh ujung lidah, nggak menyentuh dua gigi seri atas sebagaimana makhraj nun asli gitu kan? Iya. Makanya kalau kemarin kan ada yang nanya bingung nih. Tapi kenapa kalau wa disentuh, kenapa fa disentuh? Kan itu bukan makhraj nun kan? Oh. Disentuh pun nggak akan jadi izhar bukan? Yang salah itu kita sentuhkan makhrajnya, misal yan suruna gitu. Karena ada orang bingung nih tentang ikhfa, disentuhin aja. Sedangkan shod itu kan ujung lidahnya kemana? Antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Berarti ngambangnya di situ dong lidahnya. Yang ya gitu kan? Jadi lidahnya itu kemana makhraj itu? Dia di mana lokasi makhrajnya, di situlah lidahnya begitu. Itu yang Anda pahami dari segi pengucapan ikhfa. Jadi kita mengikuti makhrajnya itu. Ketarik rambut kita kayak gitu. Akhwati ada yang mau nyanggah lagi, boleh. Ada ini kayaknya mau sejam bahas Bapaknya nomor bingung 1 gitu. doang ini. Sudah? Gak ada lagi? Makhraj nun mendekati huruf-huruf. Oke, lanjut. Insyaallah Silakan. clear ya. Ya nomor 2 apa lagi nih? Nomor 2
Apa perbedaan antara nun sakinah dan tanwin? Sebutkan contoh dari keduanya. Perbedaan nun sakinah dan tanwin itu, kalau nun sakinah itu dia itu tetap dalam pengucapan dan tulisannya. Terus dia juga maksudnya dalam keadaan wasol atau wakof. Jadi dalam tulisan itu ada gitu. Dan dalam pengucapan juga ada. Tapi kalau tanwin kan tidak ada dalam tulisan ketika wakof. Nunnya gitu, nun Ketika nun wakof. Oh, gini. Ya kan ya, misalnya gimana susunannya? azizan, misalnya azizan. Kita Jadi wakof kalau di situ. tanwin dia cuma diucapkan dan dia tidak tertulis nun sukunnya, hanya ada ketika diucapkan dan Iya. dia hanya terbaca ketika wasol. Kalau ketika wakof, hukum Dia nggak ada. nun tanwin pada hukum nun sukun pada tanwin ini tidak terbaca. Dia masuk ke entah itu dia dibaca sukun atau dibaca mad. Mad. Ya, afwan. Afwan ya, Ustazah, tadi anak jelasinnya belibet afwan. Gak masalah karena belajar menjelaskan ilmu jadi guru itu tidak mudah kan, benar? Iya, benar, Masya Allah. Ya, jadi anak ulang ya. Jadi kalau nun sukun itu, dia kan pengertiannya itu nun yang kosong dari harokat ya, dan tandanya itu apa nih? Kok tulisnya gini? Dan tandanya adalah tetapnya kedua bibir ketika mengucapkannya. Emang gitu, Ustazah? Apa yang kedua bibir? Kok jadi kedua bibir? Iya nih anak lihat di buku begini, tandanya adalah tetapnya kedua bibir ketika mengucapkannya. Maksudnya mungkin itu mim kali. Iya itu mim ya. Mulut kali sebenarnya ketika mengucapkannya. Oh, bibirnya tetap ya. Enggak paham mana maksud Iya, Tiara. udahlah. Ada yang ngerti enggak? Aja. Anak lihat di buku ini, di buku apa namanya? Di buku Ustadz Abu Ya'la. Iya. Iya, ya udah intinya tadi itu ya, ia tetap dalam pengucapan dan tulisan dalam keadaan wasol. Kok ini bahasanya nggak enak banget, Anak nggak pahamin deh. Kemarin kita udah ada bahas loh. Al-farqu baina nun tanwin. Iya, ada di buku juga ada sebenarnya Ustazah yang pakai bahasa Arab ada. Pakai tabel lagi, sudah jelas. Yang pertama, nun sukun itu hurufnya asli. Atau juga ada yang tambahan tuh kayak gimana ya, tapi kita nggak bahas yang itu karena susah. Terus kalau tanwin hurufnya ini tambahan dan dia tidak asli sama sekali. Terus kalau nun sukun, yang kedua perbedaannya, dia tetap di lafaz dan pada tulisan, ada tulisannya, ada lafaznya. Tapi kalau tanwin dia cuma di lafaz doang, tapi di secara khot atau secara penulisan nggak tulis nun sukun. Iya. Lalu nun sukun dia tetap ketika wasol dan wakof. Kalau tanwin cuma wasol aja. Kalau ada ketika wakof nggak terbaca wasol. nun sukunnya. Nah, kalau nun sukun dia ada di isim, fiil, huruf ada. Tapi kalau di tanwin cuma ada di isim aja. Karena nggak ada huruf bertanwin, nggak ada fiil bertanwin, dia cuma ada di isim. Lalu yang kelima nun sukun ada di tengah. dia bisa di tengah-tengah atau di ujung kata. Tapi kalau tanwin pasti cuma di ujung kata. Mana ada tanwin di tengah-tengah kata. Lalu yang terakhir nun sukun hukumnya dia bisa berada di tengah kata. Hukumnya ini bisa terjadi di satu kata. Satu kata atau dua kata. Tapi kalau tanwin pasti cuma di antara dua kata. Karena kan dia cuma ada di ujung kata tanwin itu. Iya itu di tabel. Selesai kan? Selesai. Masya Allah. Dijawab sama Ustazah. Masya Allah. Dilihat bukunya itu. Ada tabelnya sudah ada. Ada Niana juga tadi sambil baca. Silahkan dilanjut. Sampai nguap. Kepalanya ikut nguap. Lagi ngerjain PR dari Ustazah rasanya. Lanjut. Sekarang yang ketiga. Sebutkan contoh dari keduanya dulu tuh tadi contohnya. Oh iya, contoh keduanya gimana?
Misalnya yang nun sukun itu sundusin. Ana mau ikhfain. Ya, intinya itu deh, sama yakun, sama an juga ada ya. Oh, sundusin. Oke. Sundusin, yakun. Ada tanwin juga sekalian ya. Ya Ya kalau udah. tanwin azizan hakima. Sundusin kan tadi katanya. Ini udah ada nun sukun. Sudah ada tanwinnya Iya. juga. Ya Oh udah. iya. Iya benar. Lanjut nomor 3. Apa pengertian dari izhar halqi dan izhar mutlak? Berikan contoh keduanya. Kalau izhar halqi itu jadi mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa tambahan gunnah. Dan itu apabila sesudah keduanya ada salah satu huruf izhar, yakni yang huruf-huruf halqiyah. Maksudnya setelah nun sukun dan tanwin itu ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf-huruf halqiyah, dan dia itu diucapkan. Gimana? Tadi Ukti pas ngasih pengertian izhar halqi gimana katanya? Ini mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa gunnah tambahan. Tanpa gunnah. Mengeluarkan huruf. Enggak. Mengeluarkan nun sukun. Ini bentar ya. Iya. Silakan. Terus apabila sesudah keduanya itu ada salah satu dari huruf-huruf izhar. Jadi maksudnya setelah nun sukun dan tanwin itu ada huruf-huruf izhar, salah satu huruf-huruf izhar yang halqiyah itu, Ustazah. Itu pengertian dari izhar halqi. Kalau yang izhar mutlak, pakai to nggak sih? Mutlak kok. Itu apabila terkumpul huruf nun dan ya atau waw pada satu kata. Seperti sinwanun, qinwanun, bunyanun, dunya. Jadi Maka pada dibaca intinya jelas. adalah hukum idgham yang terjadi dalam satu kata begitu. Ya, idgham yang terjadi pada satu kata tapi dibacanya Seringnya tapi di Al-Qur'an hanya terjadi ketika pada ketemu huruf ya dan waw saja. Begitu kan? Iya. Iya betul, yang kemarin dijelasin seperti itu. Ya, terus nomor 4. Ya, nomor 4 sebutkan hukum-hukum tajwid pada setiap kalimat apa sih? Pada kata-kata berikut ini. Mayyamal itu idgham naqis. Idgham naqis. Ya, sinwanun. Idgham bi gunnah naqis gitu ya kan? Iya deh. Idgham bi gunnah naqis. Kalau sinwanun itu izhar mutlaq. An'amta izhar hakiki. Izhar hakiki. Izhar halqi. Astagfirullah. Afwan ya. Udah mumet nih Mutiara nih. Gimana kalau Ana suruh ngajar di level 1 tanya. Ya afwan. Izhar. Udah gitu anak ini banget lagi ngomongnya ya. Pede banget gitu kan. Bagus, pede aja dulu. Itu adalah tutorial Ana dulu belajar mengajar ya, memalukan dulu. Ya ini kan lagi di coaching. Lanjut. Mimmalin idgham bi gunnah kamil. Mirrizqi idgham bi gunnah. Itu. Bila gunnah Ustazah. Afwan. Tapi kamil ya. Ya, idgham bila biqairi gunnah kamil au idgham biduni gunnah, terserah mau ambil apa istilahnya sama aja. Terus ya ghafurur rahim sama idgham bila gunnah kamil. Terus hudallil muttaqin sama idgham bila gunnah kamil. Terus yang nomor 5 ma huwa ikhfa. Apa itu ikhfa? Apa pengertian ikhfa?
Apa sebabnya dan apa huruf-hurufnya Lengkap. dan Menjelaskan yang kenapa anak kemarin berarti. kenapa alasan dinamakan ikhfa hakiki. Nah, iya. Bentar ya. Sampai serak. Iya, nah lagi radang sebenarnya. Jadi Syafakillah. memicu batuk. Ikhfa secara bahasa adalah satr ya, samar atau tertutup. Secara istilah adalah mengucapkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham, kosong dari tasydid dengan menyisakan gunnah pada huruf pertama. Sebab ikhfa itu apa nih? Tanpa berdekatannya huruf-huruf ikhfa dengan makhraj nun dan tanwin. Gimana maksudnya, Om? Iya, sebab ikhfa. Ya, kalau di buku-buku rata-rata kayak gitu dia bilang. Gitu ya. Huruf-hurufnya dia tidak berdekatan karena kalau berdekatan dia disebut idhar dan dia juga tidak apa namanya? Tidak juga Tidak berjauhan. tidak juga sejenis kebalik Ana ngomong, sorry. Alah, Tidak berjauhan kan otak sama seperti lidah itu. nggak sinkron. Nah, kalau misalnya tidak berjauhan karena kalau berjauhan disebut idhar. Sebab ikhfa nih ya, sebab ikhfa itu sebenarnya kayak gitu. Karena huruf-huruf sama huruf-huruf nun dengan salah. Huruf-hurufnya, huruf-huruf ikhfa ini sama nun ini tidak berjauhan karena kalau berjauhan dia disebut idhar dan juga tidak berdekatan karena kalau berdekatan dia disebut idgham, dia tengah-tengah. Maka dari itu karena dia huruf ikhfa ini berada di tengah-tengah antara idhar dan idgham, kita sebutlah hukum terjadilah hukum ini adalah hukum ikhfa, itu sebabnya. Kalau salah ya begitu. Pertengahan ya. Jadi dia kalau deket dia jadi idgham, kalau jauh dia jadi izhar huruf-hurufnya gitu ya. Jadi ikhfa itu pertengahan di antara kedua. Pertengahan ya. Ya. Lanjut. Huruf-huruf ikhfa itu Ada? Shad ada 15. Sif sana. Ya, ini yang shad, dha, fa, kaf, jim. Apa kenapa? Gak disebut baitnya nggak jadi. Jadi deh. Apaan lupa nak coba. Sif dha sana kamja da syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqanda' zalimah. Ya enggak sih? Ya. Ya. Huruf-hurufnya berada di awal-awal baitnya ya. Terus kenapa dinamakan ikhfa hakiki? Ini yang baru nih hakiki nih ya. Tadi mah izhar halqi ya. Karena saat mengucapkan ikhfa ini samar, akan tetapi sifat huruf pertama masih tertinggal atau gunnah. Dan karena sudah disepakati oleh para ulama. Gitu Ustazah. Ya. Nomor 6 terakhir, alhamdulillah insyaallah. Apa perbedaan dari ikhfa dan idgham? Sebutkan tingkatan ikhfa dan berikan 6 contoh dari ikhfa. Perbedaan antara ikhfa dan idgham, kalau ikhfa itu terjadi pada satu kata atau dua kata, sedangkan idgham terjadi antara dua kata saja. Kalau ikhfa itu tidak ada syaddah untuk huruf setelah nun sukun atau tanwin, tapi kalau idgham terdapat tasydid untuk huruf setelah nun sukun atau tanwin pada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Lalu kalau ikhfa itu selalu dilafazkan dengan gunnah, sedangkan idgham itu bisa dilafazkan dengan gunnah atau tanpa gunnah, tergantung pada jenis idghamnya. Gitu. Kalau yang idgham bila gunnah kan dia tanpa gunnah ya. Lalu tingkatan ikhfa itu ulia, tingkatan tertinggi hurufnya itu ta, dal, dan to. Karena huruf-huruf ini dekat dengan makhraj huruf nun. Kalau yang paling rendah itu dunya, paling rendah huruf-hurufnya qaf sama kaf. Karena huruf-huruf ini jauh dari makhraj nun. Ini gimana sih sebenarnya Ana tuh masih bingung. Jauh, jadi suara dengungnya itu sempurna banget ya Ustazah. Kedengeran banget ya. Gitu ya Ustazah ya. Gimana? Udahlah, lupakan saja Ustazah. Lalu yang wasat
berarti yang ketiga itu tengah-tengah, hurufnya ada 10, ya sisa dari Iya gitu. ada toh. Jadi yang Ana pikirkan gini, kan kalau jauh itu suaranya dengungnya jadi kayak lebih jelas kayak izhar. Seperti izhar nih ya. Seperti izhar. Kenapa tingkatan paling tinggi adalah hamzah dengan ha? Karena makhrajnya paling jauh dan kita ketika mengucapkan nunnya itu suara dengungnya lebih jelas kan? An a an a atau anha gitu. Idgham pun sama. Yang paling jelas itu di pas huruf qaf sama kaf. Karena makhrajnya ketutup kan? Itu yang bersentuhan. Angka. Angko. Tapi pas shad bisa ngambang bunyi. Al-kefa ngambang. Karena Ngambang. ketutup ya. Ya Jadi itulah kenapa gunanya. jadi. Tapi dia jadi jauh ya. Makhraj paling jauh. Jadi kalau dibilang urutan itu dilihat dari gunnah enggak juga sih. Apa bukan dari gunahnya ya? Enggak. Maka kemarin Ana bilang udah sampein ke Anti kayaknya. Sepertinya ini dilihat dari segi makhrajnya, jaraknya. Iya. Ustazah bilang dari segi makhrajnya, yang anak bingung tuh apa dari segi Dilihat apanya dari gitu. gunnah, kalau misalnya dilihat dari gunnah, kenapa dia dibilang tingkatan paling rendah si qaf sama kaf begitu kan? Dan menurut Ana ini dilihat dari segi jarak antara makhrajnya. Makhraj. Iya. Yang Ana lihat sih seperti itu ya dia. Soalnya kalau tingkatan gunnah itu ada lagi sendiri, jadi nggak ada hubungannya. Kalau idhar iya, Ana sempat tahu dari guru Ana. Kalau itu dilihat karena kalau tingkatan idhar ini untuk kehati-hatian. Paham ya? Untuk kehati-hatian agar suara nunnya ini tidak hilang gitu. Kita ihmal kayak ghain sama kha nih. Agak susah kan? Takutnya nanti ghain sama kha terbaca ikhfa seperti itu. Karena dia mendekati pangkal lidah kan. Takutnya nanti dibaca au gho gitu kan. Mirip sama qaf sama kaf, ya enggak? Gitu. Itu kehati-hatian. Iya. Itu mana belum tahu sebabnya kenapa ada urutan ini, nanti mungkin kalau Ana tahu. Ya, coba ditanyain Ustaz. Iya, penasaran masih. Kalau idhar itu sih Ana pahami. Untuk hati-hatian. Kalau idgham Ana belum tahu sih kenapa. Iya, siap. Sekarang contohnya ya, terakhir nih contoh ikhfa. Ini, aduh, Ana bacain, nah itu Ana salah. Coba nih, misalnya mansura, terus minkum, min qabl, tabaqo, gimana sih? Tabaqo, min syai'i taba'an fahal. Sudah Ustazah? Naam, ahsanti barakallahu fiik. Alhamdulillah. Fiki barakallah. Akhirnya selesai. Jazakillah khairan Ustazah atas bimbingan dan diskusinya. Oh iya, Ana mohon maaf juga tidak bisa membantu. Ini Ana baca bait ya. Ada perkataan tentang marotibul ikhfa. Jadi katanya kata qolal Marashi, Ana ada baca sih kemarin ini tapi Ana lupa. Jadi ininya asar si ikhfa-nya ini marotibnya ini. Asar tuh apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya asar tuh? Bantu. Ana tahu tapi Ana lupa bahasa Indonesianya.
eh, dampak si Fina. ikhfanya, pengaruh ya? Ngaruh bukan sih? Ana emang nggak tahu Ustazah. Asar ini bekas sih. Jadi kayak ada pengaruh si ikhfanya ini loh. Jadi tingkatan ikhfa ini tingkat apa? Ada si tingkatan apa namanya? Asar atau sisa dari ikhfa yang ada, sisa gunahnya, dilihat dari sisa gunahnya. Oh, masalah gitu. Nah, iya itu Ustazah. Kayak tadi Ana nanya tingkatan itu karena apanya gitu, apa Kalau guna apa ikhfa makhraj. ini terjadi marotipnya dilihat dari segi ini. Sisa gunah ya berarti ya? Ya asarnya, heeh. Jadi sisa gunahnya nih segimana? Nah, yang paling tinggi Mm-mm. kayaknya. Nah, itu kan. Mungkin karena makhrajnya berdekatan, jadi sisa ikhfanya juga besar mungkin ya. Iya nggak, coba aja. Atau oh ya samarnya tuh sebanyak apa samar si nunnya ini loh. Iya, iya, iya aja nah. Bener nggak ngerti ya? Nggak tahu nih ya. Iya. Jadi kalau misalnya mungkin Ustazah, kalau yang tak dal Oh, to itu samarnya samar banget gitu karena iya tipis katanya. gitu. Jadi makanya Kan dia tinggi gitu. ikhfa'uhuma al-qaf sama kaf samarnya. Qaf sama kaf itu sedikit samarnya karena masih Karena dia sangat terdengar si dengungnya, sedangkan to dal dan ta itu samarnya sangat jelas sehingga dia menduduki urutan pertama tingkatannya. Oke, ketemu karena kan jawabannya. karena kan pengertian ikhfa itu sendiri adalah samar ya Ustazah. Jadi kalau samarnya semakin tinggi berarti dia tingkatan ikhfanya paling tinggi gitu ya? Ya nggak sih? Ya, iya dampak benar, pengaruh juga benar. Iya, jadi jadi dilihat dari segi kesamarannya. Kalau zohir izhar kan dilihat dari kejelasan si nun syukurnya. Begitu. Kalau Iya. ikhfa itu tingkatan dilihat dari sebesar apa dia samar-samarnya gitu. Nah, kalau kok lepas itu kan udah nggak jelas lagi nunnya kan sudah ngambang banget. Makanya dia tingkatan tertinggi. Nah, yang lainnya tengah-tengah. Semakin tinggi samar, semakin tinggi. Hah? Tingkatannya maksudnya semakin samar berarti semakin tinggi tingkatan gunahnya gitu Ustazah. Iya, iya. Tuh Melsa nih ketahuan Iya. nggak sih di sana nih? Kasih lope dulu ya. Tipe. Oke. Ahsanti. Oke. Makasih pertanyaannya. Jadi Ana juga jadi tahu. Oke. Iya, sama-sama Silakan. belajar. Ketinggalan. Iya nih. Ini tipe Ana banget nih. Kalau ngetik otaknya udah ngomong duluan tapi belum ditulis tangannya. Kelupaan. Oke, selanjutnya siapa? Nomor 1, apa sebab ikhfa? Sebab ikhfa karena huruf ikhfa tidak berdekatan dengan makhraj nun dan juga tidak berjauhan. Jadi ikhfa itu mutawassithah, tengah-tengah antara izhar dan idgham. Gitu Ustaz. Benar nggak Ustaz? Iya bener kan nih. Udah gimana? Ya, lanjut ya. Bagaimana cara pengucapan ikhfa pada huruf shad? Pada huruf shad gunnahnya dibaca tebal karena shad merupakan huruf tafkhim. Nomor 3, kenapa dinamakan ikhfa hakiki? Dinamakan ikhfa hakiki karena nun sukun atau tanwin dibaca samar ketika bertemu dengan huruf ikhfa. Dinamakan hakiki karena hilangnya hakikat asli huruf nun ketika ikhfa. Yang tersisa hanya gunnah nun yang pertama. Yang soal kedua itu ya Ustazah, apa sih gunaan kita? Apakah huruf shad setelah Ini tuh soal kedua tarkik? ya. Tadi itu Iya, bingung kan soalnya maksudnya gimana ya, katanya. itu maksudnya apakah dibaca tarkik gunahnya ketika nun bertemu dengan shad, benar nggak Ustazah?
Enggak. Ini pertanyaan kedua adalah jelaskan Oh, apa yang terjadi. oh, Kalau kita salah dong. mengucapkannya seperti ini. Gitu loh, ngerti? Ana ada membahas ini. Jadi apa yang terjadi kalau kita mengucapkannya seperti ini di bawah ini? Yang pertama Oh, nih, gitu. apa yang terjadi kalau kita ngucapin gunnahnya nun sukun ini dengan tipis ketika bertemu huruf shad? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya Ustaz? Apa yang 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 akan terjadi, terjadi loh? Nah, apa yang dibantu. terjadi? Seperti sin ya Ustazah. Jadi Iya, seperti yang terjadi ya, nanti seperti sin. kita ngucapin lagi, ngucapin huruf shadnya jadi sin tipis Iya. karena kita menepiskan si gunnahnya. Nah, itu Gunnah. contohnya. Dikasih kunci jawaban udah. Ini tadi Iya. nangis kunci jawaban nih. Nomor 2. Apa yang terjadi jika yang kita nomor 2 ini. berlebih-lebihan memberikan apa? Harokat dhammahnya kita mengucapkan berlebih-lebihan. Yang mana harokat dhammahnya ini berada di sebelum nun sukun. Apa yang akan terjadi? Maksudnya gimana tuh Ustazah? Mubalaghah, berlebih-lebihan. Jadi kita memanjangkan harokat ini. Apa yang akan terjadi? Kita bacanya gini. Contoh nih. Misal kalau yang Ana ingatnya di otak Ana adalah yang fathah ya. Anggap aja ini dhammah ya. Ana nggak inget contoh yang dhammah kayak mana. Misal faman ya'mal kayak gitu. Nah, apa yang umum dengar di situ? Apa yang terjadi itu? Misal minkum, Penambahan mad ya. iya, mubalaghah berlebihan. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi seakan-akan hurufnya itu ada tambahan huruf mad, ada mad sebelum nun sukun. Kasih lagi kunci jawaban. Oke, apa dibantu ya karena kan Nafi tadi bingung juga kan. Mungkin karena belum nyimak materi karena materinya lambat sampai jadi makanya dia nggak ngerti maksudnya apa. Beliau nggak ngerti apa maksudnya. Nggak apa-apa. Dia bantu. Ngerti ya, Akhwati, soal ini? Wow, Ustazah. Sama jawabannya insya Allah atau mau diperdebatkan lagi boleh. Ustazah, udah malam. Udah cukup kan? Udah ngerti? Bukan masalah udah malam ya, Ana mau kalian ngerti atau enggak gitu aja. Ya, insya Allah ngerti Ustazah. Oke, lanjut silakan. Yang soal nomor 3, jelaskan tingkatan ikhfa dari ayat berikut dan jelaskan sebab ikhfa itu kenapa. Yang pertama, mil thayyibat martabah ula. Pertama. Yang pertama martabah ula, martabah yang paling tinggi karena yang pertama iya maksudnya itu iya pertama yang tinggi yang pertama gitu tingkatan yang pertama. Karena to makhraj to dekat dengan makhrajnya huruf nun. Yang kedua yalurun martabah wusta pertengahan karena apa ya? Karena makhraj huruf Allah berada di pertengahan antara huruf nun. Huruf nun. Kemudian maulud martabah wusta juga Ustazah karena pertengahan makhrajnya dengan huruf nun. Afama zuyin martabah wusta karena sama makhrajnya pertengahan dengan huruf makhraj huruf nun. Jannatu tajri martabah ula sama seperti huruf to tadi karena dekatnya makhraj huruf ta dengan
mahrajnya huruf nun. Falsabarun jamil. Martabah wusta. Karena mahrajnya pertengahan pertengahan dengan huruf nun. Hmm. Syarabal tahura. Martabah ula karena dekatnya makhraj huruf to dengan huruf makhraj huruf nun. Tamanan qalila. Martabah dunya karena jauhnya makhraj huruf qa dengan makhraj huruf nun. Ya, Ustazah. Oke, Sunday. Aduh, anak Ini kasihan halaman. dengarnya. Cepakinlah. Nggak apa-apa, Ustazah. Halaman 43. Soal nomor 1. Iya. Mengizharkan nun sakinah dengan huruf izhar dengan sebab jauhnya makhraj. Benar nggak, Ustazah? Tahu nggak pertanyaannya apa maksudnya? Pertanyaannya, Diletakkan kata-kata yang di bawah ini, ada 3 kata-kata ya kan? Karena misalnya yang di bawah itu ada dekatnya makhraj, jauhnya makhraj, iya, makhrajnya pertengahan. Nah, jadi diletakkan, disesuaikan gitu. makhraj. Yang pertama, Yang nun pertama, sukun dibaca jelas karena dia bertemu dengan huruf-huruf izhar disebabkan jauhnya makhraj, Ustazah. gitu. Mm-mm. Terus nomor 2. Mengidghamkan nun sakinah dengan ro dengan sebabnya dekatnya makhraj. Gitu. Mengikhfakan nun sakinah dengan dal dengan sebab pertengahan. Lanjut. Soal nomor 2. In wajhid skin. Ini Itu artinya apa maksudnya ya? adalah jelaskan sebab penamaannya gitu. Iya, yang pertama izhar halqi. Dinamakan izhar halqi karena ke-6 hurufnya keluar dari tenggorokan. Aha, ain, ha, gha, kha. Yang kedua dinamakan ikhfa hakiki karena kita merealisasikan hukum ikhfa dengan menyamarkan huruf nun sukun atau tanwin, akan tetapi sifatnya tetap ada gunah atau karena tidak dihilangkannya sifat atau zat nun keseluruhan dan karena merupakan kesepakatan ulama. Yang ketiga, martabah izhar. Tingkatan izhar pertama tingkat Gini martabah. aja deh, biar nggak optimal semua, Ana bagi-bagi. Ana mau tanya nih. Apa pula mendadak-dadak? Gimana Ummu Alia? Coba sebutin tingkatan izhar. Ummu Alia bersama Ana. Apa udah mimpi? Oke, Ummu Alia 1. Ummu Alia 2. Ummu Alia 3. Oh, udah. Kayaknya lagi mimpi nih. Sudah setengah sadar. Waduh, makanya kan Ana panggil, makanya. Ana udah yakin nih, udah gak beres nih, diam-diam aja nih semuanya. Hukum izhar, oke, sebutin tingkatan izhar. Ummu Alia, silahkan. Gimana? Sebutkan tingkatan izhar. Izhar halqi ya. Itu satu yang paling tinggi itu terdapat pada huruf hamzah dan ha. Terus kedua yang tengah itu terdapat pada huruf ain dan ha. Terus
idhar yang paling rendah itu yang paling lemah yang paling rendah terdapat pada huruf kha dan ghain. Paling rendah. Kok Bener nggak akhwati? yang ketiga tingkatan yang kok paling rendah sih Pak? Sebentar. Ya, Pak. Yang Ayo. tertinggi kan tertinggi terus yang Bener. Iya benar yang Tertinggi yang paling apa? rendah. Paling tinggi kalau istilahnya apa? Makhraj hurufnya yang keluar. Adna atau Al-a'la. aqsa? A'la. Aqsal halqi atau adnal halqi? Hurufnya. Hurufnya aqsa. Aqsa. Itu yang tertinggi ya? Terus Iya. kalau yang paling rendah? Adna. Yang paling adnan. Ahsanti. Berarti yang urutan kedua, tingkatan tengah-tengah adalah wasatul halqi. Wasatul halqi. Nah. Cukup. Ahsanti barakallahu fiikum Alia. Wa fiki barakallah. Karena mau tanya, Umu Ibrahim sudah di sini. Umu Ibrahim bisa bisa Ana tanya. Sebisanya, Us. Maksudnya Ana ini masih bisa buka mic-nya gitu. Oke, berarti Ana mau tanya nih, tingkatan ikhfa sudah dibahas tadi sama Uktuna Mutiara, coba disebutkan lagi. Astagfirullahaladzim. Ini belum nyimak materinya loh, Us. Beneran. Tingkat infanya apa tadi ya? Apa ya? Prok. Prok beneran nggak ini? Yang ula tadi ya? Ya, Walia. Yang awal, yang pertama itu yang paling dekat. Ini yang data itu tadi. Ya, betul. Terus yang kedua yang pertengahan. Yang apa tadi ya? Mutawasifah kalau nggak salah. Itu Ya. yang contohnya kayak apa ya? Tadi. Sebutin dulu yang terendah, baru nanti yang bisa terendah. nyebutinnya. Yang terendah yang ini yang paling jauh. Apa itu hurufnya? Qaf. Qaf sama? Qaf sama Ka. Kaf. Ya, jadi 5 itu sudah ada punya urutannya sendiri. Berarti sisanya 10 kan? Iya, Sisa 10. berarti di Itu baru urutan mulai. Jadi nggak susah. Jadi sebutin dulu yang tertinggi, terendah, baru kita sebutin yang tengah-tengah apa. Sisanya 10 huruf sisanya. Oke, ahsanti Umu Ibrahim. Oke, Ana mau tanya nih. Vina nih. Vina 1. Vina 2. Jangan bilang tidur lagi. Vina 3. Vina. Pakai headset nggak kalian terkaget loh. Ana teriak. Oke, kayaknya tidak sadar. Vina. Inilah kalau nggak dipanggil tuh kalian tidur. Udahlah. Oke, Ana ganti orang kayaknya tidur. Siapa yang Ana panggil ya? Muzuhdi deh, diam-diam senyap. Hadir Ustazah, tapi belum sulit ditanya nih. Lagi nulis Ustazah, Ana lagi nulis IFA, tingkatan IFA nih. Soalnya kurang murojaah. Anak ketutup. Oke, Muzuhdi. Gimana nih? Ini nomor selanjutnya. Kaifa. Bagaimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkan yang pertama iklab, yang kedua ikhfa hakiki. Silahkan jelaskan. Iklab. Gaya banget ya, bisa jawab aja. Pede banget ya Allah. Di prakteknya apa penjelasannya Ustazah? Cara pengucapannya. Cara pengucapannya. Pengucapannya berarti ya prakteknya dong. Apa bedanya? Iya. Apa bedanya? Sama aja. Masya Allah. Taib. Taibnya gimana nih? Cara melafalkan mim yang tersembunyi dengan menutup bibir dan menahan mim dengan tempokan benar. Ini mim iklab ya? Iklab kan Ustazah? Oh, iklab. Oke, sebutin dulu. Ini cara mengucapkan iklab kan bingungnya. Oh, gitu. Iya. Ini cara melafalkan iklab, huruf iklab. Yaitu cara melafalkan mim yang tersembunyi dengan menutup bibir dan menahan mim
dengan tempo panjang gunnah. Kemudian membukanya dengan huruf ba. Pemahamannya gimana coba? Merapatkan menutup dua bibir tanpa menguatkan menekan dengan disertai gunnah. Jadi tidak terlalu merapatkan gitu ya Ustazah ya. Masih apa sih? Masih ada ini enggak ada. Yo gimana? Nah ikut bingung yang dengar. Ayo, jarang Jadi ngejelasin tuh kalau bawahnya Musudi. nih Ketahuan. betul Ustazah, Ana jarang nongol Ustazah ya Allah. Ana tuh kalau malam nggak bisa, kalau sore hari Jumat qadarullah ya. Masya Ayo Allah. Umu, Ana Siap tunggu Ustazah. penjelasannya. Siap, coba Ana iniin dulu. Kelamaan nggak usah nih Ana ini sambil mikir soalnya. Jadi kalau untuk mempraktekannya insya Allah paham ya Ustazah. Tapi untuk menjelaskannya kembali, jadi kalau Anda Coba. pemahaman. Jadi kalau Saya untuk nih pemahaman, Ana muridnya nih. Gimana nih Ana mau tahu cara ngucapin iklab. caranya ada dua ada dua pendapat ya Ustazah ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa pengucapan huruf iklab itu kedua bibirnya tidak terlalu tidak merapat. Jadi diberikan celah, apa ya istilahnya itu, celah itu apa ya? Ya celah aja lah, pakai bahasa Indonesia aja lah. Celah gitu. Diberikan celah sedikit cara pengucapan huruf Selai iklab. kertas ya. Selai kertas. Kertas atau Kurang mungkin lebih. tisu kali ya Ustazah ya, mungkin Ya, tisu ya, ya. lembar gitu, lebih sedikit celahnya sedikit sekali. Nah cara pengucapannya bagaimana? Cara pengucapannya yaitu misalkan mim ba'du ya, mim ba'di, mim ba'di, seperti itu. Benar nggak Ustazah? Terus kemudian yang tidak diberikan celah, dia bibirnya merapat tapi tidak benar-benar merapat sekali gitu. Jadi nggak yang mengkerutkan bibir gitu. Ya Ustaz sebenarnya nggak sih? Ya, menyentuhkan dengan tipis tanpa menekan bibir tersebut. Nah, ya. Jadi bagaimana cara pengucapannya? Pengucapannya itu mim ba'di. Nah, seperti itu. Bagaimana Ustazah? Ahsanti, ikhfa hakiki. Oh, masih ada ya? Kira-kira naik klub aja ya Allah. Kan jarang aktif, jadi anak kasih banyak biarin aja. Masya Allah, taib. Mencerdaskan Ustazah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan. Ikhfa hakiki bagaimana Ustazah? Cara pengucapannya atau Tanya balik. Enggak, maksudnya pengucapannya atau penjabarannya. Gimana? Artinya ya, mengucapkan huruf dengan ikhfa hakiki itu mengucapkan huruf dengan sifat di antara idhar dan idgham dengan meniadakan tasydid disertai adanya gunnah yang berasal dari huruf pertama. Tadi sudah dijelasin ya Ustazah ya, Ana sudah ngejelasin lagi. Ya, enggak kan mau tahu Musudi bisa enggak jelasinnya. Masya Setiap Allah. orang harus ini bisa. Udah? Oke. Ahsanti barakallahu fiik. Kenapa? Ana udah. Belum selesai. Udah selesai belum sih? Oke. Cukup. Udah benar-benar jelasin nggak tadi? Anda nggak terlalu ini loh dengar tadi yang terakhir. Anda tadi ini apa sih menjelaskan ini pengertiannya Ustazah, pengertian ikhfa hakiki. Seperti itu. Betul Ustazah? Ya, insyaallah. Masya Allah. Kalau yang untuk pengucapannya yang kemarin sudah dibahas ya Ustazah ya? Iya, gimana? Seperti itu ya. Jadi ketika cara pengucapan huruf ikhfa apabila ada catatannya sih, Ana nyontek dulu. Ada catatannya, Ana nyontek dulu sebentar. Nih ada di sini nih. Jadi ketika apabila kita mengucapkan huruf ikhfa yang setelah nun sukun atau tanwin yang setelahnya huruf tafkhim, huruf tebal, maka cara pengucapannya
Misalkan contohnya huruf shad ya Ustazah. Maka makhrajnya itu tidak menempel. Makhraj di ujung lidahnya tidak menempel. Itu mendekati ke makhraj tersebut. Contohnya misalkan apa ya kalau shad itu ya? Apa ya contohnya? Contoh shad itu apa ya? Ya, kita ini aja so seperti itu aja Ustazah ya. Untuk kata-katanya nggak tahu apa. Milso gitu aja Ustazah. Anak bingung kata-katanya apa setelahnya. Itu untuk pengucapan huruf tebal pada huruf shad. Kalau misalkan dia itu huruf zal. Sebenarnya itu penjelasannya cuma gini aja sih. Bagaimana Ustazah? Kita menyamarkan sukun ketika bertemu huruf ikhfa tanpa meninggalkan sisa gunnahnya. Menyamarkan gitu ya Dan Ustazah ya. tidak menyentuhkan ujung lidah Ke karena akan menghasilkan hukum izhar. Udah gitu aja Ustazah. kayaknya. Oke, cukup. Nanti barakallahu fikum. Jazakillah khairan Ustazah. Iya, selanjutnya anak panggil Vina. Vina udah ada ya. Vina. Nanti harus jawab. Ya. Mana soalnya kepencet terus nih jempolnya kebesaran. Keluarkan hukum setiap hukum ini ya hukum. Kalau yang dal ini suruh ngeluarin hukum-hukum yang ada di surah Al-Ghasyiyah udah dikeluarin sama Ukhtuna Mursyidah jadi nggak perlu lagi. Lalu soal yang keempat ini berikan contoh ya izhar mutlak dan masil likulli mimma ya'ti. Gak usah ya ini juga udah tadi sama Ukhtuna Mursyidah dan Ukhtuna Mutiara. Misal nih izhar mutlak kasih contoh sinwan gitu ngerti ya. Idgham kamil contohnya begini. Nun sukun. Oh nih coba nomor 3 jawab Vina. Idgham min kalimah. Idgham sakin enggak itu udah itu idgham dalam satu kata. Oh boleh itu idgham dalam satu kata itu berarti izhar mutlak ya. Tapi ini bukan izhar mutlak. Idgham yang terjadi dalam satu kata ada. Di mana? Oh yang itu. Aduh lupa. Itu. Lupa. Dibantu, ayo teman-teman. Idgham yang terjadi dalam satu kata apa? Simim bukan Ustaz? Simim. Simim ya benar. Dari awal benar tosimim ya. Lanjut Vina. Tosimim. Diingat. Murajaah lagi pelajarannya. Lalu nun sukun. Yang tidak boleh diidghamkan di situ harus saktah apa? Gak boleh idgham tapi harus disaktah. Contohnya apa? Coba dibantu. Manrok. Ya, waktu laman rok itu di surat Al-Qiyamah ya. Man rok. Kita jawab bareng-bareng aja lah biar cepat udah malam. Oke, lanjut. Vina juga harus jawab. Kamu yang dituntut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab ini. Lalu yang keempat. Contoh dari nun ikhfa yang tingkatan ketiga. Yang qabl itu contohnya ya. Lalu yang kelima nun sukun. Oh, ini yang tidak boleh idgham. Tidak boleh riwayah. Nun wal qalami. Itu bukan. Ya bukan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu contohnya. Lalu nomor soal kelima. Jawablah soal di bawah ini. Ma wajhu adami husnul idgham ma hurufil izhar. Ma wajhul iqlab indal ba.
Ini masih pembahasan tentang ini ya. Cara-caranya juga. Ma wajhu tasmiyal izhar mutlaq bi hadal ism. Gak usah disebutin ya, ini udah dibahas ini. Nggak perlu. Yang keenam, nah ini yang keenam. Ini pertanyaan yang tadi dilontarkan sama Tuna Mutiara. Apa faidah kita mempelajari tingkatan izhar? Siapa yang bisa jawab? Faidah mempelajari tingkatan izhar apa? Agar kita lebih berhati-hati memperhatikan keluarnya makhraj nun sukun dengan jelas ketika bertemu dengan huruf hamzah dan ha. Betul, agar ini ya nggak ihmal ya kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Ihmal itu apa ya bahasa Indonesianya? Tidak lalai gitu. Lanjut, kenapa? Benar. Berhati-hati dari Berhati ihmal itu agar tidak lalai ya. Dan berhati. Oke, lanjut. Kenapa? Apa faidah bukan kenapa? Apa faidah mempelajari tingkatan ikhfa? Sunyi. Jadi udah Rakis tahu kan? Apa? Supaya lebih berhati-hati kali dalam memberikan kadar saternya itu, apa kadar samarnya itu Ustazah. Iya, jadi gini. Karena samar, karena nih nun dengan to dan dal dan ta kan makhrajnya berdekatan. Kita harus menjaga ikhfanya ini agar tidak diidghamkan. Iya, itu. Lalu ini qaf dan kaf itu makhrajnya sangat jauh dari nun. Kita harus menjaga ikhfanya ini agar tidak dibaca izhar. Begitu. Iya. Dan sisanya ini enggak ada sih, cuman yang perlu diperhatikan itu huruf 5 itu yang di atas. Maka itulah terjadinya tingkatan ikhfa agar kita lebih berhati-hati agar tidak terpeleset ke idgham ataupun izhar. Gitu. Insyaallah sih itu yang Ana baca di buku Syarh Tuhfatul Atfal sendiri ada kayak gitu. Dan juga agar kita berhati-hati menyamarkan membaca idghamnya ini agar sesuai dengan huruf setelahnya. Maksudnya gini, kita menjaga ketebalan gunnahnya dan juga tipisnya gunnahnya, tergantung huruf apa yang setelah nunnya ini apa gitu. Begitu. Itu tingkatan ikhfa yang Ana paham. Insyaallah kita cukupkan. Sudah selesai akhwati? Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Udah pada tidur semua, udah sayup-sayup. Oke. Hadirah. Alhamdulillah, Ana minta maaf untuk soalnya yang membuat kalian nguap-nguap dan kepalanya juga ikut nguap. Tapi insya Allah dengan adanya soal ini membuat kita lebih paham lagi sampai mana kita mengerti materi kita hari ini. Betul? Pengayaan ya. Iya, di soal memang kadang kalau cuma dikasih teori doang emang suka ini Ustazah iya tapi ketemu soal terus nggak tahu nih ngerti atau enggak kan karena soalnya kayak gini dan ini juga menguji Ana apakah Ana ini ngerti atau enggak gitu. Kalian juga ngerti atau enggak, Ana jadi tahu oh kalian ini belum ngerti nih, oh kalian ini masih belum bisa menjelasinnya, baru pintar untuk diri sendiri misalnya. Nah, Ana pengennya kalian pintar juga bisa mencerdaskan orang lain juga. Oke, insya Allah. Jadi kalian bisa menjelaskan misalnya ke anaknya minimal mah ya. Nggak perlu, Ana nggak menuntut kalian untuk dakwah besar seperti itu, nggak menuntut seperti itu. Ya, oke. Insya Allah kita cukupkan. Ana minta maaf untuk segala kekurangannya dan apapun yang kesalahan yang Ana lakukan ataupun itu menyakitkan hati antum, Ana minta maaf untuk segala kekurangan Ana karena Ana masih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Ana tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma